Hai, ketemu lagi sama gue. Sekarang kita akan bahas soal SIMAK UI 2018 tipe 2. Jadi kemarin gue udah ngebahas ya soal SIMAK UI yang 2018 ini, tapi yang tipe 1 ini bisa dilihat di sini. Dan sekarang kita akan bahas yang tipe 2. Kalian bisa download soalnya di deskripsi. Ini ada linknya nanti. Itu soalnya langsung dari web SIMAK UI-nya. Kalian coba kerjain dulu itu aja sebelum kalian lihat pembahasan di sini. Nah, di sini soalnya ada beberapa gitu yang sama ya, sama soal yang tipe 1. Jadi gue cuma bakal bahas soal-soal yang beda doang. Kalau soal yang sama kalian bisa lihat aja di pembahasan video pembahasan SIMAK UI gue yang 2015 kemarin. Oke, sekarang kita masuk aja ke soal nomor 1 ya. Seleksi alam yang mengarah pada proses spesiasi tidak terkait dengan tekanan lingkungan, variasi genetik individu, kemampuan reproduksi, sifat yang diturunkan, dan perubahan frekuensi alel. Nah, jadi spesiasi di sini itu adalah pembentukan spesies baru. Nah, dalam proses spesiasi ini itu ada banyak sebenarnya faktor-faktor yang berpengaruh. Dan kalau yang ada hubungan dengan seleksi alam, sebetulnya lima-limanya ini terkait gitu sama seleksi alam. Jadi gini, misalnya kita ada suatu populasi ya. Ini kita ambil contoh dulu aja ya. Misalnya ada populasi tikus nih. Yang dia itu ada warna bulunya itu macam-macam. Ada dari warna putih sampai warna hitam gitu. Di tengah-tengah ada warna coklat misalnya variasinya gitu. Dan di sini ini adalah frekuensi individunya. Jadi individu yang paling banyak tuh yang di tengah ini yang warna coklat misalnya, yang paling dikit tuh yang warna hitam sama putih. Nah, kalau misalnya ada seleksi, jadi misalnya ada kondisi di mana misalnya gini. Misalnya mereka itu ternyata hidup di tanah yang warnanya tuh coklat gitu. Dan vegetasinya itu kurang, tumbuhannya itu kurang gitu, rerumputannya. Nah, kalau gitu, berarti tikus yang warnanya coklat itu dia akan bisa lebih berkamuflase gitu kan. Maksudnya lebih bisa bersembunyi gitu di habitat yang warnanya coklat tadi. Nah, jadinya tikus yang warna coklat itu dia bakal lebih adaptif gitu. Kalau lebih adaptif, akibatnya variasi yang putih dan gelap itu nanti akan jadi terseleksi. Nah, kalau kayak gitu nanti kondisinya akan jadi kayak gini nih, yang di sebelah kanan. Jadi fenotipe yang lebih ekstrim yang di kanan dan kiri itu jadi terseleksi, yang coklat jadi makin naik. Nah, di situ kan berarti ada perubahan frekuensi individunya ya. Jadi jumlah individu yang punya warna bulu tertentu tuh jadi berubah gitu di populasi tersebut. Karena adanya seleksi alam. Nah, perubahan frekuensi individu ini bisa berubah juga. Merubah frekuensi alel gitu. Karena yang namanya sifat warna bulu ini itu kan pasti ditentukan sama gennya kan. Gen yang ada di DNA tikus itu. Sedangkan gen-gen itu seperti kita tahu itu ada beberapa variasi alel yang berbeda gitu, yang mengatur warna bulu yang berbeda. Jadi yang namanya seleksi alam itu nanti dia akan mengubah frekuensi alel gitu. Dimana kalau frekuensi alelnya ini berubah secara terus menerus dan lama-lama bisa aja nanti dia akan membentuk spesies baru daripada spesies induknya gitu. Dalam jangka waktu yang sangat lama ya, maksudnya nggak cuma 1-2 generasi tapi bisa 100 atau bahkan ribuan generasi gitu. Nah, di sini seleksi alam itu terjadi karena adanya tekanan lingkungan. Jadi yang tadi gue bilang ya, yang kayak hidup di lingkungan yang berwarna coklat misalnya, itu sebenarnya tekanan lingkungan juga. Jadi yang kalau dalam contoh ini, tikus yang warnanya coklat jadi lebih adaptif gitu karena tekanan lingkungannya itu lebih favorable buat tikus yang warnanya coklat daripada yang warnanya nggak coklat gitu. Jadi seleksi alam karena ada tekanan lingkungan. Dan di sini seleksi alam itu akan menyeleksi variasi genetik individu. Jadi misalnya di sini tuh ada, kita lihat kan ini ada variasi genetiknya ada macam-macam ya. Ada yang tikus warnanya putih, coklat, hitam. Itu ada variasi-variasi yang nantinya diseleksi sama tekanan lingkungan tadi. Dimana variasi-variasi tadi itu harus merupakan sifat yang diturunkan supaya bisa terjadi evolusi gitu. Nah, karena kalau sifatnya nggak bisa diturunkan, ya nggak akan ngaruh gitu buat ke generasi selanjutnya, gitu. Jadi, nah
Cuma yang gue sebenarnya agak kurang serk adalah gue kurang serk itu kenapa? Karena seleksi alam ini ya sebenarnya ngaruh juga dong sama kemampuan reproduksinya harusnya ya. Karena misalnya ini dalam contoh yang tadi ya, misalnya ini ada seleksi yang tadi tanahnya warna coklat gitu, jadinya yang coklat jadi makin banyak yang garis putus-putus ini. Nah, berarti apa coba? Berarti kan tikus warna coklat jadi punya anak lebih banyak gitu. Maksudnya gitu loh. Ketika kita ngomongin seleksi alam, kita tuh sebenarnya nggak cuma ngomongin individu yang survive atau enggak gitu, tapi kita juga ngomongin eh, individu dengan variasi ini tuh dia punya kemampuan reproduksi yang lebih bagus atau enggak gitu daripada individu yang dari variasi sifat yang lain gitu. Jadi sebetulnya C ini juga terkait gitu dengan seleksi alam dan spesiasi ya, pembentukan spesies baru ini. Cuma karena 4 lainnya itu lebih berpengaruh ya, jadi untuk soal ini gue akan milih jawaban yang C sih. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Pada proses plasmogami, dari reproduksi seksual kapang Rhizopus sp akan terjadi. Nah, di sini ada yang namanya plasmogami ya. Plasmogami. Nah, jadi secara umum yang namanya jamur itu siklus reproduksinya tuh kira-kira kayak gini. Jadi mereka jamur itu hampir semuanya itu punya siklus reproduksi yang aseksual sama seksual. Nah, dimana ya di masing-masing siklus itu sifat genetik mereka tuh berbeda gitu, yang kayak haploid, heterokaryotik, jadi nukleus ada 2 inti atau diploid. Nah, di sini ada 2 proses yang cukup penting gitu dalam perubahan dari fase seksual ke aseksual atau ya gitulah. Jadi ada yang namanya plasmogami. Nah, plasmogami ini sesuai namanya gitu ya. Jadi kan ini ada plasma sama gami. Gami itu kawin kalau nggak salah. Kayak poligami gitu atau monogami. Gami itu kalau nggak salah artinya kawin ya. Jadi kalau plasmogami berarti ada penyatuan gitu. Apa yang disatukan? Ya karena namanya plasma berarti ada fusi sitoplasma gitu. Sitoplasmanya nyatu. Jadi misalnya ada 2 sel gitu ya, dari dua jamur yang berbeda gitu misalnya. Nah, di plasmogami ini kedua sel itu akan nyatu gitu. Jadi sitoplasmanya jadi sama, tapi intinya itu belum sama. Jadi bayangkan aja misalnya ada 2 sel yang punya masing-masing punya inti gitu, inti sel. Ketika plasmogami mereka akan menyatu, tapi intinya belum nyatu. Jadi mereka sifatnya jadi heterokaryotik. Satu sel punya 2 inti. Nah, setelah itu baru ada proses yang namanya karyogami, di mana karyo ini artinya inti, karyon, kayak eukaryot, prokaryot gitu. Eukaryot kan artinya makhluk hidup berinti sejati gitu. Kalau prokaryot intinya makhluk hidup yang belum punya inti. Jadi karyogami di sini maksudnya ada penyatuan inti gitu. Jadi satu sel cuma punya 1 inti, di mana 1 inti itu sifatnya diploid karena dia punya 2 set kromosom dari masing-masing induk di sini. Nah, gitu ya. Jadi di plasmogami ini ada peleburan sitoplasma. Gitu. Oke. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya. Aplikasi bioteknologi memanfaatkan dan memodifikasi agen biologi seperti tumbuhan dan mikroorganisme untuk mengatasi berbagai kontaminasi dan cemaran pada lingkungan. Yang bukan merupakan bentuk mekanisme bioremediasi dengan memanfaatkan tumbuhan adalah, di sini kita lihat ada 5 istilah ya. Di sini kan semua istilah depannya fito ya. Jadi ingat-ingat aja fito itu maksudnya tuh tumbuhan gitu. Jadi fito artinya ya kalau ada istilah fito tuh biasanya artinya tumbuhan. Sekarang di belakangnya itu ada macam-macam juga kan. Ada yang namanya degradasi. Berarti kita bisa nebak bahwa ini artinya degradasi sesuatu gitu ya, suatu senyawa mungkin dengan bantuan tumbuhan kan. Sekarang kita lihat ada yang namanya grafi. Nah, apa coba grafi? Nah, biasanya grafi ini kita ingat aja kayak geografi deh. Geografi itu apa coba?
itu ilmu yang mungkin bisa bilang ilmu yang mempelajari bumi kali ya, atau mungkin persebarannya mungkin. Tapi intinya gini, fitografi itu seperti persebaran tumbuhan di bumi kalau nggak salah. Jadi fitografi itu suatu cabang ilmu. Nah, jadi itu ya fitografi. Atau kadang-kadang ya sebenarnya nggak saklek juga sih arti kata-kata ini, cuma grafi kadang-kadang hubungannya juga sama pengukuran kadang-kadang ya. Kayak apa ya, gue ada lupa juga sih, tapi kalau nggak salah bisa aja kayak gitulah kalau kalian mau nebak-nebak katanya. Sekarang kita ada fitoekstraksi. Nah, kalau ekstraksi berarti ada ya ekstraksi suatu senyawa gitu. Maksudnya ekstraksi itu kan kita berarti mengambil suatu senyawa dari suatu tempat gitu ya, diambil dengan bantuan tumbuhan gitu. Kalau di sini fitoekstraksi. Nah, itu sebenarnya salah satu mekanisme juga gitu untuk bioremediasi dengan tumbuhan. Jadi bioremediasi itu maksudnya kan kita mengatasi cemaran gitu ya. Kayak cemarannya itu bisa macam-macam, kayak misalnya logam berat gitu, kayak merkuri atau timbal gitu. Misalnya hasil pertambangan, sisa-sisa pertambangan gitu. Itu ada banyak logam berat di tanah, mau diangkut, mau dibersihin gitu pakai tumbuhan. Nah, itu fitoekstraksi adalah salah satu mekanismenya gitu. Jadi kita nanamin tumbuhan di situ dan tumbuhan akan menyerap gitu ya. Jadi tumbuhannya itu bisa mengakumulasikan logam berat itu di tubuhnya gitu, di badan tumbuhannya itu. Dan setelah dia menyerap si logam-logam berat itu, pencemar-pencemar itu, baru tumbuhannya itu bisa dicabut aja gitu dari tanah dan diangkut keluar gitu. Jadi tanahnya berkurang gitu cemarannya. Itu fitoekstraksi. Terus ada fitovolatilasi. Kalau kita dengar kata volatil, yang kepikiran apa coba? Uap ya. Jadi zat-zat volatil itu maksudnya zat-zat yang gampang menguap. Jadi kalau fitovolatilasi, berarti maksudnya itu kita menguapkan cemaran gitu menjadi bentuk yang lebih tidak berbahaya. Jadi maksudnya mungkin tadinya ada cemaran di tanah gitu ya. Terus dengan fitovolatilasi cemarannya itu jadi diubah menjadi bentuk gas misalnya. Dan dia jadinya tersebar di udara, bukan tersebar sih, tapi terbebaskan ke udara gitu. Karena kalau dia dalam bentuk gas, biasanya sih cemaran tuh lebih tidak toksik gitu kalau dalam bentuk gas daripada bentuk padat. Karena bentuk gas tuh kan lebih tersebar gitu ya, terdispersi, daripada bentuk tanah yang dia itu lebih terakumulasi gitu, terkonsentrasinya lebih tinggi lah gitu kalau bentuk padat. Makanya fitovolatilasi itu bisa dipakai buat bioremediasi. Dan ada fitostabilisasi. Jadi ini untuk menstabilkan cemarannya. Jadi mungkin cemarannya itu bentuknya itu nggak stabil gitu ya, gampang apa ya istilahnya, terurai, terdegradasi, bukan sih. Tapi kalau nggak salah ya, fitostabilisasi ini hubungannya biasanya sama cemaran-cemaran radioaktif gitu. Jadi misalnya kayak uranium atau plutonium radioaktif gitu-gitu lah ya. Itu kalau ditumbuhin tanaman di situ tuh ya dia bisa mengakumulasikannya juga gitu. Dan membuat dia jadi lebih stabil, jadi nggak gampang meluruh gitu lah. Dan kalau nggak salah ini dipakai juga misalnya di untuk cemaran-cemaran radioaktif, misalnya gara-gara bekas tes bom nuklir misalnya, atau limbah nuklir. Dan kalau kalian tahu mungkin di negara-negara Eropa Timur tuh kadang-kadang ada juga proyek-proyek kayak menanam tumbuhan bunga matahari misalnya buat biar tanahnya itu jadi nggak radioaktif lagi gitu. Jadi zat-zat radioaktifnya itu diserap sama tumbuhan dan jadinya lebih stabil, nggak meluruh gitu. Oke, itu jadi itu tadi ada 4 mekanisme utamanya ya. Dan fitografi ini bukan mekanisme bioremediasi karena dia itu cabang ilmu sebenarnya, persebaran tumbuhan di bumi gitu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Salah satu perbedaan prinsip antara anatomi akar dan daun adalah, nah,
Di sini kita harus paham dulu ya bahwa tumbuhan tumbuhan itu cuma punya 3 organ utama: akar, batang, dan daun. Semua organ tumbuhan lain itu adalah modifikasi dari masing-masing organ ini. Jadi kayak misalnya bunga itu adalah organ modifikasi daun sebenarnya. Lalu ya organ-organ atau buah, misalnya buah pun bisa dibilang modifikasi dari bunga gitu ya. Jadi organ utama tumbuhan tuh cuma ada 3: akar, batang, daun. Dimana masing-masing akar, batang, daun ini kira-kira susunan jaringannya tuh bisa dilihat kayak gini ya. Semua organ itu punya namanya jaringan dermis. Jaringan dermis itu kan artinya kulit ya. Berarti dia itu ada di lapisan paling luar gitu, di kulitnya dari tumbuhan gitulah ya istilahnya. Nah, terus di dalamnya itu ada jaringan dasar. Jaringan dasar itu intinya dia itu bisa dibilang juga sebagai jaringan pengisi gitu. Jadi dia mengisi ruang yang ada di antara jaringan dermis sama jaringan vaskuler gitu. Makanya namanya jaringan dasar. Ya. Terus ada jaringan vaskuler. Di mana jaringan vaskuler ini fungsinya buat mentransport ya. Mentransport zat di dalam tumbuhan. Jadi fungsinya analog sama pembuluh di hewan gitu. Nah, di sini kalau kita lihat akar, batang, dan daun semuanya punya jaringan dermis, jaringan dasar, jaringan vaskuler. Gitu ya. Jadi yang A gimana? Salah ya. Jadi akar, batang, dan daun tuh semuanya punya floem atau xilem. Dan xilem ya. Oke. Nah, yang B. Nah, ini juga salah ya. Semua sel tumbuhan tuh pasti punya dinding sel. Yang C. Nah, ini ya. Jadi kutikula itu ada di daun. Kutikula itu semacam lapisan lilin gitu, yang fungsinya itu menutupi daun supaya mengurangi penguapan. Nah, karena fungsinya mengurangi penguapan, jadi makanya dia nggak ada di akar gitu. Karena nggak ada gunanya kan kalau di akar. Karena yang mengurangi penguapan kan lebih cocok ya di daun gitu, karena dia kan kena sinar matahari gitu, panas ya. Makanya ada kutikula, lapisan lilin gitu, mengurangi air yang keluar gitu dari daun. Gitu ya. Itu perbedaan antara daun sama akar. Yang D juga salah ya. Karena vaskuler itu ada di akar, batang, dan daun. Yang E juga salah. Karena semua organ tumbuhan tuh pasti punya jaringan dermis. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, thanks for watching. Bisa di like dan subscribe buat ngedukung channel ini. Bye.